Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini. Oke. Moderation. Is there something you know you should not be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Jadi ini healingnya lebih ke kesehatan untuk menjaga makanan ya. Jadi apakah kamu tahu makanan apa yang seharusnya nggak kamu makan itu. Nah, di sini pesan healingnya, cobalah untuk makan makanan yang memang bermanfaat dan baik untuk kesehatan ya, walaupun sesekali cheating gitu ya, boleh lah, tapi jangan terlalu sering ya. Intinya konsumsi makanan yang bermanfaat dan baik untuk kesehatan. Sesekali cheating mungkin makan apa yang biasanya nggak baik buat kesehatan ya, atau mengandung bahan pengawet, MSG ya kan, terus instan tuh sesekali boleh, tapi seharusnya nggak terlalu sering ya, nggak boleh sering-sering, lebih pilih makanan yang bermanfaat dan baik untuk kesehatan aja. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, pesan semestanya ya, ada discomfort. Oke, aku taruh dulu semua ya. Kemudian community, 11 house, rumah ke-11, dan 9 house, rumah ke-9, exploration. Oke, pesan debilitated atau discomfort ini tentang ketidaknyamanan ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang membuat kita nggak nyaman, nggak sesuai harapan ya. Bisa ini targetnya nggak tercapai, atau pekerjaan yang berat, atau situasi dengan pasangan kok kayaknya lagi disharmonis gitu ya, ada aja salah paham atau lagi nggak sependapat kayak gitu. Nah, inilah tantangannya ya, dalam kita menjalani kehidupan tuh nggak semua hal memang sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika kamu perlu untuk istilahnya itu mencari bantuan ya, mintalah gitu. Atau di sini bisa sebaliknya, mungkin kamu perlu membantu orang lain ya, ketika orang lain ada di situasi yang memang lagi nggak nyaman, nggak sesuai harapan, mungkin dia lagi galau, lagi overthinking, mungkin lagi ada konflik gitu ya. Di sini kamu bisa berperan untuk membantu, atau sebaliknya ketika itu terjadi di kamu ya, kamu butuh bantuan, carilah bantuan gitu loh ya. Kemudian dengan segala ketidaknyamanan ini memang kamu ditantang ya untuk bertumbuh ya. Mungkin ketidaknyamanan ini dengan cara yang kita itu nggak prediksi, di luar kontrol kita, tapi disinilah tantangannya membuat kita untuk bertumbuh. Nah ya, dalam kelelahan ini disarankan untuk
meregangkan otot, kemudian juga untuk relaksasi supaya juga kamu nggak terlalu tegang, dan ketika kamu bisa sedikit rileks maka kamu bisa mengambil keputusan gitu ya. Dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri dan menghargai apapun yang telah diberikan oleh Tuhan ya. Bahkan ketika situasi bahkan dalam situasi nggak nyaman pun kita tuh kayak mesti tetap bersyukur, berterima kasih dengan apapun yang kita miliki ya. Terus di sini 11 house community, rumah ke-12 berbicara tentang community ini. Kita disarankan untuk ini ya, bagaimanapun kan manusia sebagai makhluk sosial. Oke, kita membatasi diri untuk bikin boundaries gitu ya, untuk menjaga energi, untuk kedamaian kita. Tetapi kalau kita pengen dapat jodoh, dapat pasangan, kemudian kita punya bisnis, kita pengen dapat pekerjaan, ya kita harus berkumpul. Nggak bisa kita menjaga jarak. Menjaga jarak itu kan ketika pekerjaan kita udah stabil, ketika memang kita udah menemukan cinta sejati kita gitu kan. Tapi kalau belum, ya disarankan untuk kamu masuk dalam komunitas, ikut perkumpulan, organisasi atau yayasan gitu ya, atau mungkin sekedar perkumpulan hobi, atau kamu apa namanya, ikut klub kayak gitu ya. Nah, siapa tahu di situ ada banyak peluang. Kalau aku rasa sih pasti ada. Dari sekian banyak pertemuan-pertemuan yang kamu hadiri, pasti ada aja peluang. Entah itu kenalan baru, teman baru, terus bisa kasih info lowongan pekerjaan ya, loker. Terus mungkin juga bisa kasih info peluang bisnis atau ajak join bisnis gitu ya, atau memberi info-info yang memang kamu butuhkan ya, ilmu, wawasan yang bermanfaat. Bahkan jika beruntung mungkin bisa bertemu jodoh di situ ya. Oke, terus di sini 9 house, rumah ke-9 bicara tentang exploration. Jadi kamu mesti mengeksplor. Oke, kamu sudah menemukan bakat kamu gitu. Itu terus kamu gali. Siapa tahu ada bakat-bakat yang lain, atau dari bakat kamu itu akan bisa lebih berkembang gitu ya. Nah, salah satu caranya ya kamu join di komunitas ya. Di situ kamu bisa explore lagi bahwa kamu ada talent lain, ada bakat lain, ada kemampuan lain gitu. Atau dari bertemu dengan banyak orang, akhirnya kayak kamu terinspirasi gitu. Terus kamu bisa explore dirimu ya. Intinya sih untuk bisnis, untuk pekerjaan, karir, terus kita pengen dapat jodoh ya, kita nggak bisa terlalu membatasi diri gitu ya. Membatasi diri itu mungkin dalam artian tuh gini, kita tidak menceritakan privasi kita, tidak mengeflorkan permasalahan hidup aja gitu. Tapi kalau untuk pergaulannya mesti buka networking seluas-luasnya ya. Yang penting bukan organisasi terlarang aja. Oke, nah lanjut untuk energi hari ini ya. Energi hari ini. King of Pentacle. Hari ini kamu ada rezeki luar biasa ya. Ada materi yang akhirnya bisa kamu pegang, atau duit bisa kamu terima, atau juga kamu bisa mendapatkan barang. Atau hari ini kamu berdealing dengan atau bertemu atau terkoneksi dengan energi King of Pentacle, seorang maskulin yang sudah matang, sukses, kaya raya gitu ya, tajir melintir, mapan, wealthy, apalagi nih istilahnya ya. Nah itu, jadi ini bisa sosok pimpinan big boss kamu, owner kamu, pejabat mungkin, atau nih pasanganmu hari ini lagi tajir, atau seseorang yang ngedeketin kamu. Ini sosoknya royal, mungkin kamu dapat hadiah dari si bapak King of Pentacle ini ya. Oke.
ya. Knight of Cups. Ada seseorang yang mendekat, kalau dalam percintaan ya, menawarkan suatu hubungan, atau jika memang kamu udah kenal, kamu ada konflik, menawarkan bukan menawarkan ya, ada permintaan maaf gitu loh ya, atau menawarkan untuk memperbaiki hubungan ya, atau di sini ada seseorang yang suka sama kamu, mencoba memberikan kamu perhatian. Nah, dalam pekerjaan di sini seseorang ini tertarik gitu ya dengan produk kamu, jasa kamu, presentasi kamu gitu, sehingga dia berkeinginan untuk menawarkan kerjasama gitu. Atau kalau misalkan ini konsumen atau customer ya tertarik untuk menawar produk atau jasa yang kamu jual gitu. Oke. Seven of Swords. Aku rasa dalam percintaan nih seseorang yang ingin minta maaf sama kamu karena dia ternyata gagal move on ya. Sempet dia ingin pergi dari kamu, nyuekin kamu gitu ya, tapi ternyata dia nggak bisa, bingung ya. Pengennya maju ke depan tapi masih keinget kamu, terus noleh ke belakang masa lalunya yaitu kamu, sehingga dia datang menawarkan untuk meminta maaf ya. Atau di sini dari energi Seven of Swords, kamu juga mesti hati-hati dengan energi orang yang manipulatif, kayak pinjem duit nanti nggak dikembaliin, ngajakin usaha bareng tapi terus duitnya dia makan sendiri ya, atau seseorang yang ingin merayu kamu tapi ada niat yang kurang baik ya, mungkin ingin memanfaatkan secara seksualitas aja. Nah, di sini andalkan feeling kamu, intuisimu. Kita tuh pasti bisa ya ngerasain energi orang ini, energinya enak apa enggak, modus ke atau tulus gitu. Atau kalau misalkan kamu ragu, kamu boleh tanya gitu ya, konsultasi tarot atau minta penerawangan ya. Tapi sebenarnya kamu udah bisa, hanya butuh validasi. Nah, ini kan antisipasi supaya kamu nggak salah melangkah, apalagi kalau dalam bisnis ngasih duit ratusan juta misalnya, ini perlu hati-hati. Oke. Ya. Five of Pentacles. Walaupun di sini ada income kamu cukup gede hari ini atau kamu dapat rezeki hari ini, tapi pengeluaran juga besar ya. Bisa ini pengeluaran kamu besar hari ini, atau hati-hati naruh dompet, naruh uang, karena kamu bisa ada indikasi kehilangan ya. Atau itu tadi, kalau ada yang nawarin kerjasama, ada yang nawarin investasi atau mau pinjam duit banyak, sebaiknya tunda aja dulu karena ada kemungkinan duitmu malah hilang ya. Nah, ini juga semacam kartu karma ya, dimana seseorang yang udah kayak nyuekin kamu, nyanyiin kamu, ninggalin kamu, ternyata begitu udah nggak komunikasi, nggak terkoneksi, dia merasa kehilangan, makanya pengen move on nggak bisa ya, akhirnya dia mencoba untuk mendekat lagi. Terus nih ada kartu Death ya, dimana akan ada sebuah perubahan, seseorang yang udah mencoba pergi dari kehidupan kamu, bahkan kalian udah nggak ada komunikasi, berusaha untuk move on ya, ternyata nggak bisa, dan dia akhirnya berubah pikiran untuk rekonsiliasi, menawarkan berbaikan sama kamu. Oke. Kita lanjut, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya, tuh, romance, Cupid, Arrow, Strikes ya. Ada seseorang yang memanahkan panah asmaranya, salah satunya, atau ada kemungkinan nih ya seseorang yang berkonflik sama kamu, udah nyanyiin kamu, bikin kamu sedih, udah ninggalin kamu, dan udah lose kontak juga, nggak komunikasi, akhirnya dia berubah pikiran dengan
ini menawarkan perasaannya, hatinya lagi, menawarkan rekonsiliasi dan memanah ini ya, menembak panah asmaranya ke kamu. Nah, ini juga bisa aja sih, energi orang baru juga bisa. Oke, lanjut untuk apa wisdom message atau pesan bijak hari ini. Oke, empathy. I am open to seeing both sides of a situation. Jadi pesan bijaknya buat kamu, jika kamu menghadapi suatu situasi atau kondisi, hendaknya melihat dari kedua sisi. Jadi netral aja ya, berusaha untuk menjadi orang yang bijak, tidak membela satu pihak. Ya, netral, lihatlah kedua masalah itu dari dua sisi. Oke, selanjutnya untuk angel guidance atau bimbingan malaikat hari ini buat kamu, kita lihat apa ya kira-kira. Ya, take a step back. Di saat situasi menurut kamu terasa berat, terasa sulit, mungkin kamu kayak aduh aku berat nih, aku nggak mampu nih, aduh aku ingin ini, capek nih gitu, aku lelah nih dengan situasi ini. Udah, kamu mundur aja, take a step back ya, mundur aja, jangan paksakan dirimu, jangan forsir dirimu, tenagamu, bahkan mungkin dalam suatu hubungan ya, misal kayak kalian tuh udah capek, lelah banget, nggak usah dipaksakan, mundur aja dulu, tenangkan dirimu, istirahat ya. Nanti dikala kamu udah tenang gitu ya, udah cooling down, terus juga badan kamu udah nggak capek-capek, pikiran juga udah lebih tenang, di situ nanti kamu bakal bisa mikir ya. Karena gini, kalau kita tuh capek pikiran, capek badan, itu kita nggak bisa mendengar intuisi kita dengan jernih, karena kepala ini udah nyut-nyutan terus, pusing gitu kan. Tapi kalau udah kamu istirahat ya, udah tenang, di situ biasanya ide gagasan tuh muncul. Terus kita juga bisa mendengarkan intuisi kita tuh lebih jernih. Oke, jadi apapun keadaannya di semua aspek kehidupan, kalau kamu lagi over limit, kamu ngerasa overwhelming, mundur dulu aja ya. Oke, lanjut untuk angel answers. Jika saat ini ada yang sedang kamu tuju, kamu manifestasikan, kamu pikirkan, kamu perjuangkan, kita lihat apa jawaban angel. Mungkin dari sini bisa menjadi motivasi buat kamu ya. Oke, take action. Yang penting kamu gerak aja dulu, action aja dulu, hasil pikirin belakangan, fokusnya action dulu ya. Selalu ingat, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, biasanya hanya masalah waktu aja. Nah, terkadang kitanya yang nggak sabar ya kan. Oke, yang terakhir, afirmasi yang bisa kamu ucapkan hari ini atau pesan yang bisa menginspirasi kamu. Oke, energy protection. I have the power to protect my energy and maintain a positive attitude. No one can destroy my inner peace. Jadi kamu bisa afirmasi, aku jaga energiku. Aku punya kekuatan untuk melindungi energiku dan menjaga attitude positif aku. Dan gak ada satupun yang bisa merusak kedamaian aku ya. Positive attitude itu ini loh, apa namanya, sifat atau sikap kamu yang positif ya, kamu maintain, dan gak ada satupun yang bisa merusak kedamaianku gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.